Pandangan saya terhadap Islam ya indah ya. Kayak semua hal ada aturannya gitu dijelasin, terus aturannya tidak pernah memberatkan umatnya kan. Gitu. Kayak misalnya sholat nggak bisa berdiri kan, bisa duduk, nggak ya? bisa duduk, bisa tidur, kayak Gitu. begitu. Jadi ada aturan tapi tidak pernah mempersulit umatnya. Jadi Adi ini baru mualaf sekitar 2 bulanannya. ya, Sekitar 2 bulanan, kebetulan pas. Hah? 2 bulan. 2 bulan pas. Kira ada berapa surah yang lu udah kuasai? Nah, Selama 2 bulan ini. apa ya? Ayat kursi? Apal. Serius? Ya. Baru 2 bulan nih ayat kursi ini panjang nih. Ya. Boleh nggak dites? لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Muallaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Bang Umar Al-Fariski, tetap bersama Muallaf TV. Salah satu konten, salah satu channel yang dibesarkan oleh Cak Nur. Baik para Ikhwan Fillah, para mualim dan juga para subscriber yang ada di Muallaf TV. Kembali lagi Bang Umar Al-Fariski. Di sini Bang Umar akan bikin satu konten dalam tanda petik. Ada satu pemuda ya. Dia ini dulunya menjadi seorang Kristen, agnostik dan ke Islam ya. Jadi pemuda ini kalau kita lihat kesaksian dia ya, karena konten ini dalam tanda petik kesaksian dari seorang mualaf, bagaimana perjalanan dia ya dari religion yang lama yaitu Kristen Advent, habis itu dia bimbang dan akhirnya ke agnostik, dan akhirnya pemuda ini memantapkan dirinya menjadi seorang Muslim ya. Bagaimana keseruan dan bagaimana cerita panjang dari seorang pemuda ini ya. Karena pemuda ini kalau Bang Umar lihat itu dia itu ada keturunan kayak ada keturunan luar negerinya ya. Nggak tahu dari mana. Aku dengar-dengar dari Belanda atau dari Prancis. Tapi nanti selengkapnya kita akan simak bagaimana narasi dari beliau ya, dari seorang pemuda ini, bagaimana kesaksian dia ketika dia pertama kali dia menjadi seorang Kristen Advent, dan akhirnya dia menjadi seorang agnostik, dan akhirnya dia menjadi seorang Muslim. Bagaimana keseruan dari salah satu pemuda yang sudah hijrah ke Islam ini, kita simak sama-sama. Baik para pemirsa, para Ikhwan Fillah dan juga para mualim, sekarang kita sudah bersama dengan Mas siapa? Adi. Oke, dengan Mas Adi ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Bang Andre ya, ini adalah salah satu, apa nih Bang Andre? Mualaf ya, yang udah mualaf dan dalam binaan Bang Andre ya. Nah, kita langsung aja nih perkenalan nama Bang Adi. Bang Adi silakan perkenalan diri, prolognya gimana? Silakan ya, Bang Adi. Nama saya Adi, asalnya dari Bandung. Umur gak usah ya? Nggak apa-apa. Umur 25. Asalnya dari Bandung, sekarang bekerja di Gobar, Resto Gobar. Gobar itu apa Gobar? Kafe ya? Kafe, ada resto, ada dimsum, ada ramen, ada jadi semenjak hijrah ke Muslim udah bekerja sendiri ya? Udah. Oh keren ya. Oke. Posisi Mas Adi dulu religionnya ya, agamanya itu di agama yang lama, religion yang lama itu beragama apa kalau boleh tahu? Saya Kristen Advent. Oh, Kristen Advent. Ya. Tapi dengar-dengar pernah apa? Yang Bang Adi tadi bilang agnostik. Pernah ateis ya? Agnostik. Oh, agnostik. Ya. Berarti dulu di gereja yang lama, yang Advent itu, berarti udah aktif di gereja Advent itu ya? Iya, lumayan. Oke, siap. Jadi pandangan Mas Adi nih, kan sekarang udah menjadi seorang Muslim nih. Pandangan Mas Adi terkait dengan agama Islam itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih visi-visinya. Pandangan saya
terhadap Islam ya indah ya. Kayak semua hal ada aturannya gitu dijelasin, terus aturannya tidak pernah memberatkan umatnya kan. Gitu. Kayak misalnya sholat nggak bisa berdiri kan, bisa duduk, Bisa duduk nggak ya? bisa duduk, bisa tidur, kayak Gitu. begitu. Jadi ada aturan tapi tidak pernah mempersulit umatnya. Jadi adil, iya, dipermudah segalanya, adil lah. Apa sih yang menarik buat Mas Adi kok sampai bisa tertarik menjadi seorang Muslim itu apa? Apa kan misal dulu gini nih, di religion yang lama kan Mas Adi tahu sendiri ya kayak gimana. Terus yang menjadi Mas Adi tertarik dengan Islam itu seperti apa? Karena saya juga lihat teman saya, kan kalau di sini Mas Bajil kan sama Bang Andre, Sama Bang Andre ya? ya Heeh. inspirasi lah gitu. Menginspirasi. Ya, Tapi pernah nggak diajarin Bang Andre? pernah, Sering ya diajarin sering tiap hari. basic-basic dari apa? Contoh misal kayak pemahaman Quran gitu. Ya, Terus apa lagi Mas Adi? pandangannya ya bikin sejuk aja gitu kalau tiap sholat enak, Tenang gitu ya. tenang, ya. Terus apa lagi nih yang bisa membuat Mas Adi lebih apa ya? Lebih istilahnya lebih mantap memilih Islam itu alasannya apa kan gitu kan harus ada dong alasannya kan gitu ya. Karena memang udah dari lama sebenarnya. Udah kepingin? Iya, Udah kepingin. Tapi baru mantapnya Desember Oh, lalu. Desember tahun berapa itu? 2023. 2023 mantep. Iya. Saya Berarti- belajarnya lama, 5 tahunan. Oh 5 tahun Iya. Belajar dulu karena belum yakin. Belajar sama siapa dulu? Kalau dulu di Bandung sama temen diajarin, Oh, sama teman. dikit-dikit. Kayak dikasih tahu puasa, dikasih tahu ya Senin Kemis puasa, gitu-gitu aja yang kecil-kecil. Asik nggak sih kalau Mas Adi ini memeluk Islam? Ya asik, Enak ya? enak, Lebih apa ya? lebih rileks. Jadi ibadahnya juga kan ada jam-jamnya gitu. Jadi kan kita Teratur. Iya, teratur. Jadi kayak membiasakan diri aja. Bukannya Kristen kan juga teratur jam-jamnya Mas Adi? Tapi cuma seminggu sekali. Oh seminggu sekali. Oh iya ya seminggu sekali. Emang Kristen dulunya itu kan pasti ada dong, nggak mungkin seminggu sekali. Paling renungan malam kan. Oh, renungan gitu-gitu. malam ya Oh. maghrib doang udah aja. Oh. Gitu doang. Tapi pernah nggak diajarin pendeta? Enggak. Nggak pernah ya. Ketemu pendeta seminggu sekali. Kalau ketemu iya seminggu sekali. Sama kayak saya. Kalau dulu. udah keluar gereja ya udah nggak kenal lagi udah. Oh. Iya. Oke, pandangan Mas Adi nih ya dulu sewaktu menjadi Kristen itu seperti apa? Pandangan Mas Adi waktu Mas Adi menjadi seorang Kristen itu seperti apa? Saya sebagai orang Kristen, Dulu sebelum hijrah ke Muslim. jujur aja nggak merasakan apa-apa sih. Kok bisa nggak merasakan apa-apa itu? Enggak. Iya. Atau karena kan banyak nih Mas Adi ya, kalau kita ngeliat nih dari konteks diskusi Mas Adi ya, kan banyak nih dari teman-teman kita yang Muslim yang dalam tanda petik mereka dalam studi perbandingan agama, mereka selalu berkata, apakah dari satu perspektif bahwa Tuhan umat Kristen itu ada natur manusianya, apakah itu yang membuat Mas Adi itu berpikir, kok bisa ya Tuhan itu memiliki natur manusia? Ya nggak tahu ya, mungkin karena waktu jadi Kristen juga nggak pakai hati, jadi kayak Nggak pakai hati maksudnya gimana ini bro? jadi nggak pakai passion gitu. Padahal udah dari lahir itu Kristen ya? Iya. Iya. Terus apakah waktu Mas Adi dulu Kristen, apakah punya niat untuk belajar sama seperti Mas Adi sekarang waktu mau ke Islam belajar? Ya. Dulunya. Iya. Apa? Sewaktu jadi Kristen, apakah punya niat untuk belajar mendalami? Kenapa kok bisa nggak ada niat untuk memperdalam Kristen? Karena emang nggak Apakah tertarik karena aja. ajarannya ada yang menurut Mas Adi itu apa ya? Kurang masuk di logika gitu. Atau kayak gimana? Apa kurang tepat di hati Ya. nurani? Ya ada sih. Kayak Silakan Mas Adi. kan kalau di Advent tuh nggak boleh macam-macam lah, nggak boleh yang makan ini itu, nggak boleh makan udang lah, nggak boleh makan apalah, nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngopi, macam-macam gitu, kayak aneh aja gitu.
iya. Ajarannya larangannya aneh-aneh. Tapi kan di Islam juga dilarang memakan makanan yang haram. Ya kalau haram kan maksudnya ada kan dijelasin kan ada. Oh. Kalau di Indonesia misalnya halal haram kan ada logo MUI-nya. Oh. Kalau itu kan nggak ada. Gimana? Kan itu perjanjian lama katanya. Oh. Masa perjanjian lama masih dipakai? Oh gitu. Berarti di perjanjian lama itu ketika dalam aturan makanan Mas Hadi nggak dikasih tahu ya kenapa ini mesti haram? Iya, makanya kan Hmm. harusnya kan dikasih tahu tuh. Apa? Nggak boleh. Alasannya apa? Iya, gitu ya? cuman nggak boleh doang udah. Oke Mas Hadi, ini menarik ya. Terkait dengan kekristenan kan dulu Mas Hadi juga Kristen. Iya. Oh. Menurut pemahaman Mas Hadi nih ya, kan di mana ya, di pengajaran Kristen itu kan Yesus Kristus itu kan sebagai Tuhan. Iya. Dia dikenal sebagai Tuhan dan Allah. Menurut perspektif Mas Hadi nih, kalau saya tanya, apakah Tuhan atau yang dalam tanda petik itu sang pencipta haruskah memiliki natur manusia? Tidak. Alasannya kenapa? Secara logika. Sesuatu yang ilahi kan nggak bisa disamain sama manusia ya. Jadi harus ada hierarki. Iya. Iya lah, kalau ilahi kan artinya ya masa disamain sama manusia. Iya, benar juga ya. Iya. Nanti kan tanggapannya Iya. kan aneh-aneh. Pasti ada pertanyaan, loh, Tuhannya kok sama kayak manusia kan gitu ya? Iya. Itu yang Masa membuat yang makhluk ilahi gitu. Disamain sama manusia kan ya nggak masuk juga. yang ilahi. Iya, kalau ilahi ya ilahi aja udah. Nggak bisa diganggu gugat lah. Oke. Terus begini Mas Hadi ya, setelah sekarang sudah hijrah ke Islam, ya kan? Dan sekarang udah kerja nih, hidup mandiri, bantu orang tua. Apakah Mas Hadi kedepannya ingin terus mempelajari Islam? Tentu. Untuk harus itu ya. Iya. Sholat rajin. Udah bisa sholat berarti. Udah. Karena belajar 5 tahun itu. Tes dong. Tes surat-surat apa? Ya, misal kayak begini nih. Salah satu surah yang ada di dalam Quran yang Mas Hadi tahu. Tahu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin Oh, nas, surah min An-Nas syarri ya. waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'alahu fi tajlil? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfri ma'kul. Baru 2 bulan loh dia malam. Baru berapa? 2 bulan. Baru 2 bulan udah canggih ya baca Qurannya. Baru 2 bulan udah canggih. Nah sekarang gini Mas Hadi, ini kan saya mau tanya nih, perbedaan Tuhannya umat Kristen dengan umat Islam itu di mana? Kalau itu mah ya beda sih. Beda ya. Beda. Lebih mantap mana nih? Lebih mantap mana nih? Kalau saya mah ya lebih mantap milih Islam lah. Karena Allahnya Karena tidak seperti makhluk. karena tidak diduakan ditigakan gitu. Loh, kok ada diduakan, ditigakan? Iya. Ini maksudnya Kan gimana? Kalau agama lain kan dibagi-bagi lah, jadi dewa lah, Oh, jadi gitu. apalah. Berarti Jadi tahu tiga. kayak pengajaran Trinitas gitu. Ya kurang lebih tahu lah. Yang Bapa, Putra, Roh Roh Kudus Kudus. ya. Banyak tuh berarti. Banyak itu tapi jadi satu katanya. Jadi satu kayak gimana? Jadi Nggak satu? tahu. Pokoknya di gambarnya ada segitiga aja begitu jadi satu. Oh gitu. Tapi nggak pernah diajarin pendeta. Nggak pernah kayak di depan gereja ada aja apa gambarnya begitu. Kayak Oh, gitu. Allah, Bapa dan Roh Kudus. Allah Anak dan Roh Kudus. Zaman dulu dia udah foto itu. Udah Foto. Zaman dulu. udah ada pas foto. Tuhannya udah foto. Ada Enggak, tapi yang di gambar-gambar itu emang tuannya Mas Hadi dulu. Kan Iya, itu orang Eropa itu Katanya. katanya. Enggak kan, tapi kan ada tuh ya. Yang di Google Foto itu kan ada ya yang itu mah kan rambutnya interpretasi seniman lah itu mah. Oh gitu. Emang ada yang tahu. Tapi apakah Mas Hadi mempercayai pada waktu Kristen ya, dulu kan melihat gambar-gambar Yesus tuh. Iya. Apakah kira-kira Mas Hadi itu dalam benaknya, oh apakah ini Tuhan saya kan gitu ya? Enggak. Kenapa kok Anda nggak mempercayai? Karena siapa yang tahu coba? Aneh juga ya. Iya. Kenapa bisa digambarin? Ah. Kenapa tahu Bunda Maria kayak gimana? Kenapa tahu Yesus kayak gimana?
kayak murid-muridnya kenapa tahu kayak gimana gitu. Kalau Tuhan seperti itu berarti orang golongan negro cemburu dong Tuhannya putih. Nah, Iya. benar juga tuh. Ya kan dia di Timur Tengah, tapi Oh. bule orang Eropa kan jenggotan kayak orang Swedia. Putih lagi. Emang ada orang Timur Tengah putih kayak begitu? Jadi tiap negara beda-beda Mas Edi. Iya, iya saya tahu, saya lihat. Kalau di Cina ya susah sipit. Kalau di Iya, Bro, hitam. kalau di Indonesia belum ada ya? Belum ada sih. Di Belum ada Amerika, yang Jawa, di belum Amerika. ada. Belum ada. Bisa jadi, bisa jadi. Terus lagi nih Mas Adi ya. Anda sekarang sudah menjadi muslim. Nah, ini apa ya? Kalau saya mau bertanya nih ya. Terkait masalah pekerjaan nih. Ya. Sekarang Mas Adi ini bekerja di mana? Saya bekerja di Gobar, Salah satu kafe di Bekasi. Bekasi ya, Iya. di Jatiwaringin ya. Iya. Berarti ketika Anda menjadi seorang muslim hijrah, Anda sudah mandiri, terus habis itu bisa mencari apa ya, istilahnya kayak pekerjaan sendiri gitu ya. Terus apakah dulu waktu di Kristen pernah ngalaminnya kayak begini? Bekerja sendiri. Pernah. Tapi ya saya udah hitungannya udah agnostik sih itu mah. Loh, agnostik itu yang seperti apa? Mas Saya Edi? percaya ada Tuhan, tapi nggak memeluk agama apapun. Pokoknya percaya ada Saya Tuhan. percaya ada Tuhan, yang penting saya berperilaku baik aja udah. Udah baik, Ya. sama sesama gitu ya. Saya sekalian ya belajar dikit Islam. Oke, baik Mas Edi. Saya mau tanya lagi nih ya. Saya kan penasaran juga nih. Apakah Anda ini pindah dari apa tadi ya? Ateis, agnostik, Advent, terus masuk lagi ke sekarang hijrah ke Islam? Ataukah apa ya? Seperti kan banyak orang ini dia masuk Islam hanya karena untuk menikah, pacaran kan gitu. Apakah Anda punya pikiran seperti itu? Masuk Islam untuk pacaran atau apa? Enggak, saya aja gak punya pacar. No woman, no cry. Mau wanna cry. Oh, Ya, oke. tujuan saya mah ya apa ya, buat ada pedoman hidup aja. Untuk kedepannya Iya. bisa juga bahwa Anda sebagai seorang muslim sekarang belajar Islam, mungkin nanti kedepannya menemukan pasangan yang benar-benar istiqomah. Bisa jadi begitu. Nah, ini gue nanya nih, Amin. Anda kan belajar dari Bang Andre nih. Iya. Apa sih yang menarik dari Bang Andre nih? Ketika Anda dikasih tahu gini, baik tentang agama dan juga pekerjaan nih. Ya orangnya tegas tapi kayak ya lempeng-lempeng aja begitu. Jadi kalau ngomong ini gitu. Jadi enak, kalau nanya juga pasti dijawab. Kalau butuh tolong dibantu, begitu aja sih. Nggak ada Santai lucu-lucunya? orangnya. Nggak ada lucu-lucunya? Kalau lucu mah kocak. Slip. Berarti Ya, ada lucu-lucuan, ada seriusnya. Kalau Oh, kerja mah ada serius. waktunya, ada waktunya. Iya. Ada waktunya bercanda, Iya. bercanda, serius. Kalau lagi misalnya Ah. begini kan udah santai nih, baru bercanda. Ya enggak? Kalau minta selalu dikasih apa enggak? Di sini nggak kelihatan apanya. Kalau minta selalu dikasih apa enggak? Iya. Iya. Minta apa aja boleh. Minta oto, opi, asi oyeng, dikasih. Kasih oyek. Yang nggak dikasih cuma minta apa bang? Hah? Minta yang begituan. Minta yang enggak. Oh gitu. Baru nggak boleh kayak mabuk, baru nggak boleh. Nggak boleh marahin. Boleh, iya langsung digibeng, Oh gitu. digedig sampai Jadi, modar. Bang Andre ini tegas orangnya ya. Tegas, tapi ya tegas karena untuk kebaikan juga. Ya, sersan, serius tapi Iya. santai kalau. Bang Andre. Iya. Tapi kalau saya podcast sama dia ngelawak mulu dia. Nggak perlu podcast juga, ngelawak aja. Apa sih yang pernah diajarkan Bang Andre dalam konteks agama nih? Ya paling ngingetin sholat sih. Karena itu kan ya kita juga ketemunya cuman kayak sebentar sebenarnya. Kalau sehari juga kayak kan sibuk di sini nih, kalau ketemu sholat gitu aja. Lebih enak mana sih? Milih Tuhannya umat Kristen dengan Allahnya umat Islam? Ya lebih enak.
jadi Islam lah. Karena nggak disalib ya. Iya. Nggak digantung. Iya, digantung di kayu salib ya. Itu kan ada itu masa di Galatia 3:13 ya. Lu kok ketawa? Dia ketawa, Andri. Galatia 3:13 ketawa. Di pohon plastik. Bukan, tutuplah dia yang digantung di pohon sebenarnya, Andri ya. Bukan di salib, di pohon. Kan bahasa aslinya itu kan sulon. Kalau di KJV tree. Iya. Kayak gitu. Jadi lebih mudah memahami Islam karena Islam itu penuh dengan logika gitu. Iya benar. Jadi mana mungkin dong Iya. sang pencipta itu sampai seperti itu kan nggak mungkin. Segala-galanya kan pakai logika. Harusnya. Karena Islam sendiri logika. Iya. Terus pernah nggak diajari Bang Andri untuk melawan ini nih narasi-narasi dari teman-teman Kristen? Pernah. Seperti apa, Mas? Ya jangan didengerin. Itu mah cuap-cuap Asumsi ya? cuap-cuap Asumsi doang ya, cuap-cuap doang. Mangap doang. Mangap Asumsi tapi doang. keluar suara. Oh, gitu. Cuma bunyi-bunyian. Mangap gitu doang. Berarti cuma bunyi-bunyian aja ya. Iya. Tong kosong nyaring bunyinya. Karena mereka kalau berdiskusi kadang nggak pakai data kan gitu ya. Mereka teriak-teriak doang. Iya. Kenceng-kencengan Suara suara. kenceng-kencengan doang. Padahal Iya. bisa aja pakai toa sekalian. Ya oke, ini yang terakhir ini Mas Adi. Pesan Mas Adi kepada teman-teman yang istilahnya kami, saya dan juga yang lain itu seperti apa nih? Ya jangan meninggalkan sholat, terus tetap ya menebar kebaikan lah buat sesama. Karena sekecil apapun amalannya kan bakal dihitung. Islam juga Yang baiknya juga ambil aja. Oh, yang baiknya diambil, Iya, yang baiknya ambil. yang jahat Oh, nggak tahu lah. Ya kan bener ya udah. Yang baik-baiknya ambil nggak apa-apa kan. Selama bener mah Nggak salah. kita ikutin juga. ya baik para Ikhwan Fillah, para mualim ya. Itu belum pertanyaannya. Apa? Apa yang lu ambil? Ya lu yang nanya. Nggak kedengar. Nih, apa yang lu ambil hikmahnya pada saat lu masuk Islam? Lebih ke apa ya, ketenangan jiwa aja gitu, kayak wah akhirnya gitu, akhirnya yakin lagi gitu, punya memeluk agama lagi. Maksudnya kan sebelumnya kayak lontang lantung aja kalau istilahnya mah gitu, Nggak ada niat gitu ya? Iya. Nggak ada niat ya? Iya, kayak lontang lantung kayak ya emang gitu hidup baik gitu, tapi kayak nggak ada, iya nggak ada yang nunjukinnya gitu. Kayaknya baik tapi kesana kemari. Kalau sekarang kan ada jalannya lurus udah. Nah, gitu. ini kan bahasa Arab susah ya. Gue pengen nanya sama lu. Bahasa apa namanya? Bahasa Hah? Ya, gue mau nanya sama lu. Sinian. Bahasa selain bahasa Indonesia, selain bahasa Inggris, ada bahasa apa lagi yang lu kuasain? Kalau apa ya, conversation yang biasa-biasa, Prancis bisa. Perancis bisa. Coba contohnya gini. Nama saya Adi dan saya tinggal di Jakarta. Je m'appelle Adi, je vis à Bekasi. Tapi dia bahasa Prancis. Lu ini ada warga negara Belanda ya? Ya dulu. Jadi ada warga negara ganda yang milih jadi Indonesia aja. Dari Belanda. Ya. Akhirnya lu milih. Awalnya sebelum 17 kan Indonesia Belanda. Pas 17 udah jadi Indonesia. Oh, pas itu udah sekarang udah punya KTP ya. Udah. Jadi apa namanya, udah bukan bahasa Belanda lagi tapi bahasa Sunda. Ya, tapi masih Kristen KTP-nya. Oh, nanti gampang. Jadi bahasanya bukan bahasa Belanda tapi bahasa Sunda sekarang. Mohon. Mohon. Jadi Adi ini baru mualaf sekitar 2 bulanannya. Iya. Sekitar 2 bulanan, 2 bulan kebetulan pas. Hah? 2 bulan. 2 bulan pas. Oleh siapa yang memualafkan? Kodondi. Kodonditan. Jadi dia mualaf sama Kodondi, terus dia mulai belajar dan langsung ikut saya. Dia apa namanya, nggak apa-apa lah ya kita kasihin ya, supaya teman-teman tahu bahwa beliau ini adalah
eh, anak tiri dari Erik ya. Nah, jadi istilahnya lu mau mandiri, dia pengen mandiri, dia pengen ini dan direstuin sama ibunya dan bapaknya untuk di gua ya. Lalu saya bimbing, saya cuma ngingetin dia selalu bersyukur sama Allah, apapun yang kita dapat selalu bersyukur sama Allah. Ya lu sholat, lu segala macam, dan gue lihat ya, ini gue nggak ngada-ngada. Pas lagi begini sama si Bajil nih, dia gantian habis lagi bunyi azan, sholat, jadi nggak pernah telat dari azan 5 waktu ya. Disuruh ya. Nggak, gue suruh, gue cuma ngomong begitu doang. Kita ganti-gantian aja. 5 waktu ya. Iya. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 waktu. Jadi ibaratnya mana ya, 2 bulan terus tadi baca suratnya, walaupun mungkin ada salah-salah ini, tapi it's okay kalau gue bilang sih, maksudnya tuh umur 2 bulan loh, kan begitu. Nah, kira-kira untuk kedepannya nih, buat teman-teman mualaf yang mungkin ada yang baru mau mualaf, atau yang sudah mualaf, atau yang belum mualaf. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman ini ya, entah motivasi buat dari lu? Kalau baru mualaf ya belajar aja lagi dikit-dikit. Saya juga dikit-dikit. Awalnya sholat bolong-bolong lah biasa gitu, tapi lama-lama kayak ada lihat Bang Baji sholat, udahlah ikut gitu. Contohnya yang keterusan aja gitu. Paling iya harus ada ini sih. Iya harus ada temennya juga sih yang ngasih tahu. Tapi kemarin nggak ada temennya, lu main sendiri sholat? Karena udah biasa. Oh iya. Jadi maksudnya ada yang mencontohkan juga gitu. Kan kalau sendiri mah apa ya, kayak nggak ada temennya gitu. Mungkin dia nggak sholat sendiri-sendiri, oh saya sholat di mana-mana enggak. Mungkin di belakangan. Tapi kalau sekarang dia duluan ya, gitu main duluan. Sekarang udah duluan. Tapi nggak apa-apa kayak begitu. Nah, ya ini terus yang kalau yang baru mau mualaf nih, Yang baru mau ya mana ya? Sama sih ya, harus belajar aja gitu, kayak banyak belajar apa aja, namanya, kayak surat-surat pendek dulu kan. Iya. Kayak gitu buat sholat kan biar lancar kan, harus hafal surat pendek, terus biar variasi lah, biar nggak bosan monoton itu lagi. nanti gue nggak tes. Kira-kira ada berapa surah yang lu udah kuasai selama 2 bulan ini? Apa ya? Kayak kursi. Ayat kursi? Apal. Serius? Iya. Baru 2 bulan nih ayat kursi ini, panjang nih. Iya. Boleh nggak dites? Awalnya apa? Hah? Awalnya. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yasfa'u innahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Baru 2 bulan ya. Itu namanya orang kalau niat ya bro ya, kalau niat masuk Islam begini gitu loh. Kayak gua kan hafal Ar-Rahman hitungan hari. Jadi walaupun nggak full, tapi setidaknya 40 sampai 45 ayat. Ya. Setidaknya hampir setengahnya dari 87 ayat. 80 berapa? Iya, 87, saya lupa. Nah, di situ adalah bentuk kalau mau mualaf belajar, makanya saya cuma bisa ingetin, saya nggak bisa perintah, saya nggak bisa suruh, karena semua adalah hidayah itu Allah yang nentuin, dan dari niat. Adi niat untuk masuk Islam, jadi ini bukti bahwa bukan rekayasa. Memang Adi ada keturunan Belanda dan dia beragama Kristen, Advent ya bro ya. Nah, Advent, jadi ini bukti. Tidak ada pemaksaan segala macam. Dan alhamdulillah, tunggu, lu punya baju koko nggak? Enggak. Belum. Belum. Ini gua ngomong nih. Iya. Nanti kita beli baju koko. Iya. Ya, lu pengennya kayak gimana? Apa ukurannya? Kita beli baju koko. Ya kalau seandainya ada yang mau nyumbang sajadah, ada yang mau nyumbang sarung. Kalau gua sih udah kasih sarung, udah kasih sajadah. Buku apa namanya yang dari Kodon itu? Iya. Buku tuntunan sholat.
ya kan, tinggal baju koko gue juga belum beliin, ini gue nanti beliin. Tapi kalau ada yang mau ngasih, jadi dia punya 2 atau 3 baju koko. Lu nggak suka pakai peci ya? Nggak suka ya, tapi nggak masalah ya. Oke, cuman itu aja sih menurut gue. Ini udah kelar. Baik para Ikhwan Fillah, para mualim dan juga para subscriber yang ada di Mu'alaf TV ya. Demikian tadi kita bisa simak sama-sama bagaimana kesaksian dari seorang pemuda yang bernama Mas Adi ya. Bagaimana perjalanan dia mulai dari Kristen Advent, mulai dari agnostik sampai hijrah ke Islam. Kita bisa dengar sama-sama tadi ya. Kiranya kesaksian dari Mas Adi ini ya bisa menjadi satu edukasi bagi kita, bisa menjadi pencerahan bagi kita ya. Baik para Ikhwan Fillah, para mualim dan juga para subscriber yang ada di Mu'alaf TV, demikian konten yang Bang Umar buat dalam tanda petik kesaksian dari seorang mualaf di mana dia pernah menjadi Kristen Advent, pernah menjadi seorang agnostik dan juga pernah menjadi seorang Muslim pada saat ini. Oke, demikian saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.